Sunnahnya kan apa? Termasuk di dalam hadis sampai juga banyak tahu ya, bersihkanlah hartamu dengan sedekah. Maktabatuna Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Para sahabat, para ustadz yang saya cintai atau saya sayangi, yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita masih berada dalam bulan yang penuh cahaya. Rabiul Awal disebut oleh para ulama sebagai Rabiul Nur, Rabiul Hidayah, Rabiul Mubarak, karena di bulan inilah manusia paling agung, bukan hanya manusia yang paling agung, makhluk yang paling agung terlahir wujud di dunia. Para ulama pun sepakat, ya, tempat yang paling mulia di dunia ini adalah maqamur Rasul di Madinah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Karena di situ, ya, ada jasad yang paling mulia. Bahkan Ka'bah pun kalah. Ka'bah sebagai Baitullah, kiblatnya kita beribadah pun kalah mulia dari Rasulullah. Arsy pun kalah. Ya. Karena apa? Karena jika seandainya bukan karena Muhammad, dunia ini tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin yang perlu dijelaskan lagi, kenapa kok kemudian bulan Rabiul Awal. Saya tuh pernah ya bertanya, kenapa Rasulullah kok lahirnya hari Senin? Hari Senin kan hari biasa saja. Kenapa nggak hari Kamis malam Jumat atau hari Jumat yang jelas dimuliakan oleh Allah? Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, betul ya? Atau kemudian kenapa kok tidak bulan Muharram yang jelas-jelas dimuliakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling istimewa? Kenapa kok lahirnya di hari biasa saja? Senin itu hari biasa loh. Begitu juga Rabiul Awal, tidak ada sejarah apapun. Coba seandainya kita yang tahu hari yang istimewa 10 Muharram, Asyura, ya, itu hari yang bersejarah sekali, di mana taubatnya Nabi Adam diterima. Ya, Nabi Nuh, kapan Nabi Nuh kemudian bersandar setelah banjir bandang. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Semuanya 10 Muharram. Kenapa kok tidak 10 Muharram sekalian? Misalnya kalau kita jadi panitia acara hari besar itu sekalian gitu kan, nggak ngentek-ngentek dana. Itu yang jadi pertanyaan saya dulu. Tapi ternyata ada jawabannya dari para ulama. Sebab apa? Sebab jika seandainya Rasulullah kok kemudian lahir di hari yang istimewa, maka banyak orang yang menyangka kemuliaan Kanjeng Nabi itu berasal dari hari dan bulan yang istimewa tersebut. Maka ketika lahir di hari Senin, di bulan Rabiul Awal yang sama-sama biasa, justru sebaliknya, hari Senin menjadi istimewa sebab Rasulullah dilahirkan hari Senin. Rabiul Awal jadi istimewa sebab Rasulullah dilahirkan pada Rabiul Awal. Dan itu berlaku untuk semua hal ketika dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satunya sahabat. Kenapa sih sahabat kemudian dianggap khairul qurni? Bahkan sahabat itu termasuk sahabat yang paling istimewa, paling mulia di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ya, ya karena itu tadi penisbatannya kepada Rasulullah, akhirnya menjadi sahabat yang paling istimewa. Termasuk alasannya, ini mungkin sedikit faedah ya.
kenapa kok kemudian sahabat itu disebut sebagai generasi terbaik? Karena sahabat hidup bersama cahaya, yang mana otomatis namanya bermuamalah dengan cahaya akan tergerak langsung kena sinaran cahaya. Ya, maka jangan salah, ketika kita mimpi Rasulullah, Allahumma amin, pasti orang yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah, ketika bangun dia akan mendapatkan ya tingkat keimanan yang lebih tinggi. Betul nggak? Pasti akan jadi lebih baik dia ketika bermimpi Rasulullah. Itu jika bertemunya di dalam mimpi. Apalagi sehari-hari sahabat bersama Rasulullah. Ya jelas menjadi generasi terbaik. Ya, maka kita juga sama. Al-Quran, jangan salah. Kenapa kemudian Al-Quran jadi Quran yang terbaik, kitab suci yang terbaik? Karena lagi-lagi diturunkan kepada Nabi yang terbaik. Ya toh? Dan terus kemudian lagi umatnya kita ini umat yang terbaik. Ya, kalau kita tahu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mau ini termasuk kita jadi umat terbaik itu diireni, dijemburui ya, dijemburui oleh Nabi Musa kalimullah. Ya. Nabi Musa ini kan mendapatkan alwah ya. Alwah itu papan yang dimana termasuk di dalamnya ada Taurat dan termasuk di dalamnya ada kabar tentang umat-umat generasi terbaik. Maka ketika bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku melihat di alwah itu ada generasi, ada kaum yang mana dosa-dosanya gugur oleh sholat 5 waktu, maka jadikanlah umatku, kata Nabi Musa. Maka jawab Allah, mereka adalah umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu dicemburuin oleh Nabi Musa. Kenapa? Ya karena dosa-dosa itu bisa gugur hanya dengan sholat. Maka jangan meremehkan sholat. Ya, ini masyhur ya, termasuk fadilahnya sholat itu kan seperti orang yang yang mandi 5 kali sehari, maka jelas bersih. Termasuk fadilahnya lagi sholat duhur menghapus dosa antara subuh sampai duhur. Sholat asar, dosa antara duhur sampai asar hilang. Begitu seterusnya sampai sholat isya pun, sholat subuh pun ya menggugurkan dosa-dosa dari isya sampai subuh. Dan itu menjadi cemburunya Nabi Musa. Disebutkan lagi oleh Nabi Musa, ya Allah, saya melihat di dalam alwah ada umatmu yang mana boleh memakan sodakoh, sedangkan pada umat-umat yang lain sodakoh itu dibakar, nggak boleh makan sodakoh. Kenapa kok dibakar? Sodakoh itu apa? Sodakoh itu sebenarnya barang kotor loh. Maka ini rahasianya kenapa kok kemudian Kanjeng Nabi gak boleh makan sodakoh, tidak boleh menerima sodakoh. Bedanya kalau zakat itu wajib ditentukan oleh Allah setelah besarnya mencapai nisab dan haul. Kalau sodakoh itu sunnah. Sunnahnya kan apa? Termasuk di dalam hadis sampai juga banyak tahu ya, bersihkanlah hartamu dengan sodakoh. Artinya kita itu kadang dagang, kadang dalam dagang masih ada canda gurau, ada bohong, ada salah, ada kelebihan, kembalian, betul ya? Maka bersihkanlah itu dengan sodakoh. Maka sebenarnya sodakoh itu barang kotor. Disitulah rahasianya kenapa kemudian Nabi Muhammad nggak boleh nerima sodakoh. Ya, termasuk anak turunnya nggak boleh nerima sodakoh. Lalu kemudian selain itu ya, maka itu jadi cemburu. Nabi Musa kok enak men nih, umat kok gelem, kok oleh makan uang sodakoh, sedangkan umat-umat yang lain itu kotor disuruh membakar. Ya, yang terakhir nggak banyak ya, ini termasuk jadi cemburunya Nabi Musa. Ya Allah, aku melihat di dalam alwahmu ya ada umat yang datangnya terakhir masuk surga duluan. Ya Allah, jadikanlah itu umatku. Sekali lagi dijawab oleh Allah, wahai Musa,
mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini betul terjadi. Terjadi itu artinya, dan itu dikhabarkan kepada Nabi ketika Nabi mau wafat. Sudah dikhabarkan oleh Jibril, wahai Jibril, ketika saya mau meninggal ini sudah dalam keadaan mau nazak ya Rasulullah, apa hakku di hadapan Allah? Maka kata malaikat Jibril, pintu-pintu langit telah dibuka untukmu wahai Rasul. Ya, para penghuni langit sudah siap menyambut rohmu. Dikatakan seperti itu, masih tampak timbul wajah kecewa di wajah Nabi. Wahai Nabi, kenapa engkau kecewa? Masih kurangkah penyambutan seperti itu? Kata Nabi, bagaimana dengan umatku? Ya, maka kata Jibril, oh iya, saya juga mendengar Allah pernah berfirman, katanya, wahai Jibril, aku tidak membiarkan satu orang pun masuk ke surga kecuali umat Muhammad telah memasukinya dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu tidak hanya itu, ya, kecintaan Nabi terhadap umatnya, ya Allah, kita itu penisbatannya sudah istimewa sebab Nabi, ditambahi cinta juga, cintanya Nabi kepada kita. Ya, buktinya apa ya? Ketika masih dalam proses nazak tadi ya, ketika betul mulai diambil oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengadu, aduh Jibril, sakratul maut itu sakit sekali, kata Rasulullah. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, Jibril, bagaimana jika sakitnya sakratul mautnya umatku ini ditimpakan kepadaku? Lagi-lagi, sampai sebagian ulama mengatakan sakratul mautnya umat muslim ini sudah diperingan sebab pernah ditimpakan kepada Rasulullah. Ya, maka para hadirin jamaah rahimakumullah, para sahabat yang saya cintai, di bulan Maulid ini kita termasuk harus mengingatkan lagi ya, betapa kita tuh beruntung sebagai umat Nabi. Saya jadi lupa yang tadi mau ngomong apa. Saya sebenarnya ingin bahas pertama kali yang memulai Maulid siapa. Ya, saya mikir kalau dikatakan bid'ah oleh para Wahabi, maka yang pertama ini dosanya besar sekali sampai sekarang loh, dari awal sampai sekarang bid'ah terus. Satu dunia bid'ah semua. Kan mengalir juga dia dosanya. Wih, dosanya paling gede dia ini. Ya enggak? Ya, maka dalam Tarikhul Maulid, Tarikhul Ikhtifal, ya, Syekh Khalid mengatakan yang pertama kali membuat bid'ah Maulid adalah Al-Mu'izz lidinillah, seorang khalifah, seorang pemimpin raja dari dinasti Fatimiyah di Mesir sana, ya, orangnya Syiah. Wah, kalau Syiah gak apa-apa, mereka dapat dosa terus dari kita. Ya. Dia jadi pertama kali datang ke Mesir itu memang kalau emang Syiah itu kan banyak, ini benar-benar bid'ah ini, menurut kita juga bid'ah ini ya nantinya ya. Mereka suka membuat, ya, termasuk yang apa itu namanya Karbala yang apa ini cambuk-cambuk dirinya itu kan benar bid'ah itu. Nah, tapi ini memang awalnya dari suka memperingati kelahiran Sayyidina Ali, memperingati kelahiran Sayyidah Fatimah, memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, memperingati kelahiran Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu kemudian ketika masuk ke Mesir, dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah itu tadinya setelah terusir dari dinasti Abbasiyah lari ke Maroko sana, paling ujung, ya, paling ujungnya benua Afrika. Kemudian sampai melakukan perluasan sampai ke Mesir dekat dengan Mekah, ya. Itu ketika sampai di Mesir, mereka datang di bulan Rabiul Awal, kemudian mengadakan perayaan. Ya, katakan ya parade lah ya, kofilah, kemudian membuat banner, gampangannya ya, banner, kemudian disuruh baris berbaris. Bedanya nggak ada yang joget-joget kayaknya, ya, nggak ada yang pakai pakaian tentara, enggak kayaknya, pakaian polisi enggak, ya. Itu orang-orang dari Fatimiyah, kemudian ya itu menunjukkan rasa cinta, rasa gembira mereka, ya, ketika kelahiran Nabi, ya, di bulan Rabiul Awal, ya. Ini sebagian ada lagi yang menyebutkan yang pertama kali membuat perayaan Maulid Nabi adalah Mudhafaruddin.
ya, Al-Kaukaburi. Ya, siapa itu? Ya tadi yang membuat perayaan pertama kali itu, ya kan? Satu pendapat itu. Ya, saya juga baru baca ini. Ya, Mudzafaruddin ya Al-Kaukaburi ini dia itu gubernur dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kalau tadi siapa itu Mu'izzuddin nilai itu sekitar 400 Hijriah, 500 Hijriah. Kalau Mudzafaruddin ini sekitar 600 Hijriah. Ya. Dia kemudian amalnya beda lagi. Kalau tadi mengatakan membuat ikhtifal perayaan semacam festival, ya, perayaan parade. Kalau ini dia tapi sama, di dalamnya itu mengandung unsur sedekah, memberikan makan, membantu fakir miskin. Itu awal kali Maulid Nabi, ya, perayaan hari ulang tahun Nabi, hari kelahiran Nabi. Mu'izzuddinnya juga sama. Maka apalagi waktu itu kondisi di Mesir, ya, ketika Mu'izzuddin mengadakan perayaan itu dalam keadaan paceklik, kelaparan semua. Maka itu disambut baik oleh orang masyarakat Mesir dan menjadi kebiasaan tahunan terus menerus. Lalu nggak lama di Mudzafaruddin ini ya, di Irak, gubernur namanya apa ya, gubernur daerah sekitar Kurdistan, ya, sekitar Kurdistan situ masih dalam wilayahnya Salahuddin Al-Ayyubi, sama mengadakan perayaan besar-besaran sampai dikatakan setiap tahun pertama kali membuat ikhtifal Maulid Nabi itu 300.000 dinar. Dinar itu emas, ya. Kalau dinar Islam waktu itu satu keping dinar emas itu beratnya 4/4 gram emas murni 24 karat. Katakan misalnya 1 gram sekarang berapa? 900.000. Oh, ya miliar-miliar lah mungkin lah ya. Itu tiap tahun. Ya lagi-lagi kalau seandainya ada itu Mudzafar sekarang, kita gampang ngadain proposal maulid kayaknya. Ya. Wahai Khalifah, Gubernur, kita mengadakan maulid. Ya, gampang, ya. Nah, itu Mudzafaruddin mengadakan perayaan maulid seperti itu menghabiskan dana yang banyak. Nah, ini kemudian jadi budaya sampai sekarang. Apa itu? Ya, pembacaan Maulid Nabi. Maulid Nabi termasuk madaih. Ya, madah-madah Nabawi itu dimulai dari Mudzafaruddin ini. Dipanggillah para ulama-ulama, dipanggillah para yang memberikan nasihat, khotib-khotib, dai-dai, sing datang kita apa istilahnya kemudian membaca riwayat Nabi Sirah Nabawi, ya, membaca Sirah Nabawi itu apa ini namanya, untuk mengingatkan kembali untuk betapa kita harus bersyukur, ya, karena telah menjadi umatnya Kanjeng Nabi, ya. Maka kemudian akhirnya semakin kesinilah banyak ulama-ulama itu kemudian membuat maulid yang kecil-kecil. Maulidnya ringkas-ringkas kan. Jangan dibandingkan Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtuddorat dengan kitab Al-Kamil Fit Tarikh misalnya, Al-Bidayah wa Nihayah. Wah, nggak bisa. Atau Sirah Nabawiyah Imam Al-Buti misalnya, Fikus, nggak bisa. Ya, karena memang seakan itu khusus untuk perayaan Maulid Nabi. Ya, dibaca hanya untuk satu majelis. Ya, itu sejarah dimulainya, ya, kebiasaan membaca Maulid Nabi dari Mudzafaruddin ini tadi. Masih gubernurnya Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Bukan hanya itu, ya, kebiasaan di situ juga akhirnya berlaku kemudian muji-muji Nabi, madah Nabawi, ya. Muji Nabi itu hukumnya apa? La tatruni kama atratin nasor gitu ya, iya kan? Itu darinya orang Wahabi, jangan kamu muji-muji berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihnya orang Nasrani kepada Isa, ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau teliti lagi, ya, hadis itu datang sebab ada seorang jariyah, budak kecil, ya, mengatakan kepada Nabi, kita tenang, ada Nabi, fina nabiyun ya'lam ma fil ghaddi. Kita tuh punya Nabi yang tahu besok kedepannya bagaimana. Dengan Nabi seperti itu, loh, kok sampai ngawur ini, sampai tahu masa depan, katanya. Ya, dong, aku ini hanya manusia biasa, nggak tahu. Akhirnya kemudian muncul hadis seperti tadi. Jangan sampai menisbatkan, ya, kekhususan sifat uluhiyah
kepada diri Nabi. Ya. Sedangkan kalau muji-muji biasa, ya jelas boleh. Yang pertama kali muji malah Allah sendiri. Apa buktinya Allah muji Nabi? Di dalam murid At-Tibai termasuk ya. Apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian Nabi yang kepada orang mukmin itu raufun rahimun. Ini kan berarti kan Allah memuji Nabi, mensifati Nabi dengan sifat yang sebenarnya milik Allah, raufun rahimun. Itu sama dengan Allah ketika mengatakan innallaha binnasi la raufun rahimun. Pujiannya Allah kepada Nabi itu loh, sampai menyebut satu-satunya Nabi yang disifati Allah dengan dua sifat langsung hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini bukti bolehnya memuji-muji Nabi. Ya, mungkin kita katakan, nah itu kan yang muji Allah, boleh. Kalau kita sama manusia ya beda. Tapi ternyata buktinya Abbas, Sayyidina Abbas paman Nabi sendiri, ya pernah kok minta izin. Ya Rasulullah, uridu an amdahak. Ya Rasulullah, aku ingin memujimu. Nah kata Allah, kata Rasulullah, hadi la yafdhillahu fika, fakah. Ya, Allah tidak akan merusak atau membungkam mulutmu. Artinya boleh. Lalu kemudian Sayyidina Abbas memuji-muji Nabi. Lupa saya itu pujiannya itu. Amma anta ya, anta wulita fa asyraqatil ardu. Ya. Wa binurika adha'atil ufuku. Kalau nggak salah seperti itulah ya. Ini bentuk puji-pujiannya Sayyidina Abbas dan itu dibolehkan oleh Rasulullah. Akhirnya kemudian inilah lagi-lagi kemudian dijadikan hujjah, ya, dijadikan pada majelis maulid, ya, itu ada madah nabawi. Ya, kalau kita di sini mungkin lebih seringnya kan pembacaan maulid, ya. Tapi kalau saya di Mesir itu banyaknya madah, ya, madah, ya, langsung komerun, nah gitu-gitulah, ya. Kalau pembacaan maulid atau sirah itu jarang, ya, memang budayanya beda, ya. Dan betul itu sebenarnya dekat hubungannya dengan apa? Dengan para sufi. Ya, Mudzaffardin tadi kenapa kok madah nabawi? Karena hanya orang-orang sufi yang berani menunjukkan rasa cintanya kepada Kanjeng Nabi dengan memujinya. Iya kan? Kadang-kadang orang-orang Wahabi itu aneh, cinta kepada Nabi kok, ya, kemudian nyanyi-nyanyi. Nah, kita bukan nyanyi, kita muji-muji. Ya, kalau memang cinta kepada Nabi, ya ya ngikutin sunnahnya Nabi yang cingkrang misalnya, ya loh. Itulah tanda bukti kalau kita cinta Nabi, ya. Itu tadi orang yang salah, karena orang yang benar-benar cinta itu memang harus mengeluarkan isi hatinya, ya. Apalagi kemudian dia ahli sastra, ahli syair, lalu banyak muncullah termasuk Burdah al-Busiri. Nah ya, ini sejarah singkat mungkin tentang maulid, dari awal pertamanya maulid sampai kemudian mulai munculnya, ya, budaya membaca maulid, ringkasan maulid yang pada perayaan maulid Nabi itu. Maka saya mulai dari At-Tibai, ya, maulid At-Tibai. Karena saya nggak hafal, saya buka ya. Saya nggak hafal, maka saya buka ya, buka contekannya dulu ini ya. Maka pertama kali yang masyhur, ya, pada budaya kita di Indonesia adalah Maulid At-Tibai. Ya, Maulid At-Tibai dikarang oleh Syekh Abdurrahman At-Tiba, seorang ulama zabid dari Yaman. Beliau ahli hadis, ahli sejarah, ya, ahli hadis, ahli sejarah. Bahkan disebutkan beliau itu seorang hafid. Hafid itu apa? Yang hafil 100.000 hadis. Bahkan diriwayatkan 100 kali khatam pengajian kitab Sahih Bukhari. Ahli hadis. Maka jangan meremehkan At-Tibai, itu sebenarnya karangan dari seorang ahli hadis, seorang hafid, ya, yang sehari-harinya itu mengajarkan Sahih Bukhari sampai 100 kali khatam. Dan satu faedah mungkin dari Syekh Imam At-Tibai ini,
beliau punya kebiasaan ketika menghadiri majelis beliau harus banyak-banyak Fatihah, harus membaca Al-Fatihah. Sebelum muridnya keluar, kita baca Fatihah dulu. Suatu saat ditanya, wahai guru, wahai syekh, kenapa kok kemudian engkau suka dengan membaca Al-Fatihah? Karena ada riwayat dari guru kami, kata Ad-Dibai ini, suatu saat datang hari kiamat, lalu kemudian orang-orang Yaman dipanggil, wahai orang Yaman, masuklah kalian ke dalam surga. Maka bertanya, dengan sebab apa kok kemudian orang Yaman boleh masuk surga? Sebab mereka banyak membaca Al-Fatihah. Kita nggak harus jadi orang Yaman, ya. Al-Fatihah baik ya baik ya. Siapa tahu kita juga bisa masuk surga dengan Al-Fatihah, ya. Makanya ya ini termasuk juga kan. Ya kan, budaya kita kan nggak lepas dari budaya Yaman. Hanya dikit-dikit Al-Fatihah, Al-Fatihah kan? Ya kan itu tadi budaya Yaman itu tadi. Orang Yaman itu ya banyak masuk surga sebab dia kebanyakan baca Al-Fatihah. Makanya kita banyak sering baca Al-Fatihah. Ini faedah sedikit dari Maulana Ad-Dibai. Ya, kalau di dalam kitabnya sendiri Mat Ad-Dibai ya sama seperti maulid kitab-kitab yang lain, pasti membahas tentang riwayat hidup Nabi, ya, dari lahirnya, kemudian dari mukjizat-mukjizatnya, dari kemudian munculnya Nabi sampai betul-betul lahir ke dunia, ya, menjelaskan juga tentang mukjizatnya Al-Quran, ya, yang istimewa dari Ad-Dibai ini ada istilah mukhatabah mengajak juga akhdiru qulubakum, bangkitlah ya, sadarlah ya, hadirlah hatimu ya ma'syar dzawil albab. Artinya apa? Artinya mengajak juga jangan cuma dibaca tok maulid ini, kita tiru juga kalau bisa sejarahnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi. Ya, ini saya ringkas seperti itulah maulid Ad-Dibai. Kemudian maulid Al-Barzanji. Jadi kalau maulid Ad-Dibai ini hanya sebatas di Yaman memang ya. Maksudnya di Yaman, di Zabid, karena mungkin para ulama yang datang ke sini dari Zabid juga, akhirnya kemudian kita pun banyak terpengaruh oleh budaya Zabid, kemudian banyak membaca maulid Ad-Dibai. Yang lain-lain di negara lain saya tanya juga jarang ya. Malaysia kayaknya juga jarang ya. Tapi ya sebenarnya deket sih ya, karena kan dakwahnya kan sama ya. Kemudian maulid Al-Barzanji, ya, maulid Al-Barzanji dikarang oleh Syekh Al-Barzanji, ya. Al-Barzanji ini kelahiran Madinah, wafat pun di Madinah, ya. Maka orang Wahabi salah, ternyata dulu yang mengarang Madah itu juga orang Madinah malah, ya kan, Al-Barzanji sendiri. Al-Barzanji ini kok kemudian nisbatnya aneh, Al-Barzanji. Barzanji dari mana? Barzanji ini nama kabilah di Irak. Kemudian pindah ke Madinah, menimba ilmu di sana, jadilah ulama sana. Al-Barzanji ini seorang mufti Syafi'iyah. Ya. Kemudian mengarang termasuk karangannya yaitu Maulid Al-Barzanji. Ya. Keistimewaan Al-Barzanji, nah ini di dalam Al-Barzanji itu ada nasnya para ulama mengatakan waqad istahsana inda dzikri maulidihi al-qiyam. Disunahkan, bukan disunahkan ya, dianggap bagus jika ketika sudah penyebutan maulid Nabi, lahirnya Nabi, mahallul qiyam, ini ada bagi kitab Al-Barzanji. Hanya kemudian diikuti oleh yang lain-lain, ya kan? Itu semuanya yang saya tahu ada dalam kitab Al-Barzanji. Kalau Ad-Dibai saya nggak nemu ya. Kalau di kitab Al-Barzanji ada istilahnya seperti itu. Dan itu kemudian ditegaskan lagi oleh Sayyid Alawi Al-Maliki. Masih mengutip Al-Barzanji, memang kemudian disunnahkan, ya dianggap bagus lah. Bukan disunnahkan juga ya. Kan tadi ya, menghormati kelahiran Nabi. Seakan itu mengingatkan Nabi datang, masa kita harus ya ta'zim, ya hormat. Ya, ini kitab Al-Barzanji. Kemudian lanjutnya lagi Simtud Durar, saya dikit-dikit aja lah ya. Simtud Durar dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi, Ali bin Husain Al-Habsyi. Ini seorang ulama Yaman juga. Bedanya Hadramaut, di Qasam lahirnya beliau, ya, lahirnya di Qasam, termasuk karangannya banyak juga Simtud Durar ini,
ya. Kemudian yang terakhir dia sampai punya keturunan namanya Habib Alawi, ya, bin Ali Al-Habsyi yang meninggal di Solo, ya, sampai kemudian jadi rutinan Simtud Duror. Bedanya kalau Simtud Duror ini lebih terkenal di kalangan para habaib, karena memang pertama kali yang mengarang maulid dari Bani Ba'lawi ini adalah Habib Ali Al-Habsyi, ya. Akhirnya kemudian keturunan Ba'lawi ini lebih senang baca Simtud Duror karena sama. Jadi setiap maulid itu pasti fihi sirrun azimun, ya, tajaddadu fi qiraati al-mafahim. Setiap baca maulid itu pasti menemukan faedah-faedah baru dalam setiap kitab maulid. Saya temukan di dalam Ad-Dibai sebenarnya juga seperti itu, ya. Ulama mengomentari Ad-Dibai ini juga, maulid Ad-Dibai ini setiap kita baca dengan penuh penghayatan menemukan pemahaman-pemahaman baru. Sama Simtud Duror juga sama, ya. Makanya tidak ada sebenarnya kenapa kok kemudian mengarang kitab maulid Ad-Dibai, kenapa kemudian kok mengarang kitab maulid Al-Barzanji, ya kan tadi, ya, untuk menghadiri majelis istighfar tadi. Termasuk Simtud Duror, kata Habib Ali Al-Habsyi, aku dalam mengarang maulid ini sungguh dengan niat yang tulus, nggak ada keinginan macam-macam. Maka jagalah, bacalah. Termasuk ada orang, ya, yang mencurhatkan, ya, murid-muridnya yang susah paham. Nah, kata Al-Habsyi, bacalah ini. Itu insya Allah bisa menambah kefahaman, insya Allah bisa menambah kefutuh terhadap pemahaman, ya. Itu termasuk apa namanya, faidah, ya, atau fadilah dari Simtud Duror. Yang terakhir qasidah Al-Burdah. Kalau qasidah ini jelas berisi madaih, makanya sama. Itu semuanya berasal dari adat perayaan Maulid Nabi tadi, ya. Orang-orang sufi ingin menunjukkan rasa cintanya, hanya kemudian enggak hasilnya. Nah, itu kemudian akhirnya saya minum bentar, ya. Nggak bisa ngomong ini. Kalau kemudian apa namanya tadi, Al-Burdah, ya, Burdah Al-Busiri punya karangan Imam Muhammad bin Sa'id, ya, kalau nggak salah itu, ya, Al-Busiri As-Sonhaji yang asalnya dari Maroko. Kemudian beliau ini, nah, kalau khusus Al-Busiri ini, beliau bukan termasuk kalangan para ulama, tapi tetap, ya, alim. Kalau sama kita, ya, jauh lah, gitu. Jangan mentang-mentang tadi nggak masuk murid-muridnya siapa, kemudian dianggap nggak alim. Karena apa? Karena termasuk Al-Busiri ini berguru pada Abul Abbas Al-Mursi. Ada yang tahu Abul Abbas Al-Mursi? Muridnya Imam Syadili. Maka sama, siapa ini Al-Busiri ini torekohnya Syadiliyah. Dia berguru kepada muridnya langsung dari Imam Syadili. Sezaman dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya karya Al-Hikam itu, ya. Maka makomnya pun di samping makom gurunya di Skandaria sana. Alhamdulillah, ya, saya diberi kesempatan banyak kali, ya, untuk ziarah kepada Al-Busiri. Makomnya kalau di siapa, Abul Abbas Al-Mursi tadi, ya, makamnya gede, memang ulama gede, ya, khalifahnya Abul Hasan Asyadili. Kalau Al-Busiri yang namanya murid, ya, ada semacam musola lah, lebih dikit, ya, bukan apa, karena tawadhu mungkin, ya, nggak usah gede-gede, masa gurunya segede gitu kita mau nyanyiin gede, ya. Itu Imam Al-Busiri, ya, seorang alim juga sebenarnya, tapi nggak bisa semasyhur ulama-ulama yang lain, ya. Ceritanya itu tadi, kalau Al-Busiri ini seorang ahli tarekat, maksudnya itu seorang sufi lah, ya, lebih cenderung ke arah sufi, suka riyadhah, ya, suka sufi, suka riyadhah, ikut majlisnya Abul Abbas Al-Mursi sampai kemudian beliau ingin mengarang kitab Madaih Nabawi yang muji-muji Nabi. Masih dalam keinginan. Ini banyak yang tahu pasti, ya, ceritanya kenapa kemudian dinamakan Al-Burdah, ya, Burdah Al-Busiri itu karena ketika Imam Al-Busiri ini ingin dulu, ya, masih ingin membuat atau tadi, ya, mengarang karangan Madaih Nabawi.
belum dilaksanakan, tiba-tiba terkena lumpuh separuh, ya, stroke separuh ada ya, ada kan? Nah ini terjadi pada Imam Al-Busiri. Ketika dalam keadaan lumpuh, maka dia ingat, iya, niatku memang kemarin untuk mengarang Madaih Nabawi, maka aku ingin meneruskannya dan termasuk ya meminta syafaat melalui karangan ini, meminta kesembuhan kepada Allah melalui Madaih ini. Dan betul ya, ketika dikarang selesai ya, ketika betul saya lupa ada di dalamnya yang menarik faedah menarik, lupa saya. Nah, ketika betul selesai ya, kemudian beliau bermimpi ketemu Nabi. Bermimpi ketemu Nabi, apa yang kamu buat wahai Al-Busiri? Ya Rasulullah, aku membuat madaih untukmu. Coba sini bawakan padaku. Ketika diucapkan semua sampai selesai, maka Rasulullah pun tersenyum pada Al-Busiri, diusap wajahnya Al-Busiri, kemudian diberikan burdah. Burdah itu selimut, ya, ya semacam ya kalau orang-orang Parmas itu kan punya itu ya, burdah itu ya, dipakaikan ke Al-Busiri. Maka ketika bangun tidur dia sudah sembuh dari lumpuhnya. Ya, ini sebab Madaih Nabi dan diridhoi Rasulullah. Nah kemudian ketika bangun, ya, ketika dia bangun tiba-tiba ada yang meminta qasidahnya. Assalamualaikum, mana qasidahmu? Oh, siapa ini orang? Tiba-tiba datang tanya qasidah. Qasidah yang mana? Qasidah, ya qasidahmu. Karena aku kemarin tahu Rasulullah, di depan Rasul dibacakan qasidahmu. Bentuknya yang awalnya amin tadakuriji, yang nantinya yang paling masyhur maulaya sholli wasa, itu al-burdah itu, ya kan? Nah ketika dia menyebutkan awalnya ada amin tadakuriji, oh yang itu, ya. Akhirnya diberikan. Kenapa? Karena kemarin aku melihat, entah ini siapa, ya, aku melihat Rasulullah di hadapan Rasulullah dibacakan sebuah kasidah yang awalnya adalah amin tadakuriji, lalu kemudian yang membacakan tadi diberikan burdah. Maka berikan kasidahmu kepadaku. Oh iya benar. Akhirnya diberikanlah kasidahnya kepada orang majhul tadi siapa ya, tiba-tiba kemudian nggak tahu. Maka itu tadi ya. Kemudian adat kita membaca burdah itu termasuk untuk syifa, untuk kesembuhan. Sebagaimana ya Imam Al-Busiri mendapatkan kesembuhan dari membaca burdah, pengarang burdah. Ya. Dan mungkin cukup sekian lah ya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sederhana. Itu pakai doa ini? Hah? Budi aja enggak. Al-Fatihah. Maktabatuna Temboro.